Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah sampai pada ayat ke-166 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzalallahu ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Artinya mereka tidak mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu serombongan orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah." Mereka menjawab, "Kami sama sekali tidak menemukan suatu keterangan tentang kenabianmu." Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-166 surat An-Nisa yang dengan tegas memberikan keterangan bahwa Allah dan para malaikat cukup sebagai saksi diutusnya Rasulullah Muhammad, sekalipun orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Dari riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat 176 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabtunaka qulillahu yunfikum fil kalalati ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu uhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarisuha illam yakul laha waladun fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'un falizzakari mislu haddil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW menjenguk Jabir yang sedang menderita sakit. Pada waktu itu Jabir berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat untuk memberikan 1/3 dari kekayaanku kepada saudara-saudaraku wanita?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang demikian adalah sangat baik." Jabir berkata lagi, "Kalau separuh dari kekayaanku?" Jawab Rasulullah, "Yang demikian juga baik." Kemudian Rasulullah SAW pulang. Selang beberapa lama Rasulullah SAW kembali menemui Jabir bin Abdillah seraya bersabda, "Aku berkeyakinan bahwa engkau tidak akan mati lantaran sakitmu ini."
Dan Allah telah menurunkan wahyu kepadaku tentang cara pembagian harta warisan bagi saudara-saudaramu perempuan, yaitu 2/3. Sehubungan dengan peristiwa Jabir bin Abdillah inilah ayat ke-176 surat An-Nisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasai dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdillah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW menjenguk Jabir bin Abdillah yang sedang menderita sakit. Ketika Rasulullah SAW datang kepadanya, dia sedang dalam keadaan pingsan. Setelah Rasulullah SAW berwudu dan meneteskan air wudunya ke atas badan Jabir, maka dia sadar dari pingsannya. Kemudian Jabir berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai ahli waris. Bagaimanakah cara membagikan waris kalalah?" Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-176 sebagai ketegasan tentang cara memberikan atau membagi harta waris kalalah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin Kandari dari Jabir bin Abdillah. Selanjutnya ayat 1 sampai dengan 2 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurumun innallaha yahkumu ma yuridu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala hadiya wala qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, "Ikatlah janji denganku." Sehubungan dengan itu Abdullah bin Mas'ud tidak menjawab. Yang kemudian dia menghadap kepada Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dikatakan seorang lelaki itu. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-1 surat Al-Maidah sebagai ketegasan agar orang-orang beriman menguatkan janji-janji mereka dan memenuhinya. Di samping itu dihalalkan buat mereka binatang ternak yang disembelih
secara Islam serta berburu dikala sedang melakukan ibadah haji adalah dilarang. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Nuaim bin Hamad dari Abdullah bin Mubarak dari Mas'ar dari Auf. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Hatim bin Hindun Al-Bakri datang ke Madinah dengan membawa kafilah rombongan berkendaraan unta yang penuh dengan berbagai macam bahan makanan untuk diperdagangkan. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan baiat atau janji setia serta menyatakan keislamannya. Sewaktu Hatim bin Hindun kembali pulang, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang berada di sisi beliau, "Dia datang kepadaku dengan muka seorang penjahat dan pergi dengan punggung seorang pengkhianat." Apa yang disabdakan Rasulullah pun menjadi kenyataan. Sewaktu dia sampai ke Yamamah, maka kembali murtad dari ajaran Islam. Dalam selang waktu beberapa hari kemudian, datanglah bulan Zulqa'dah. Hatim bin Hindun kembali berangkat dengan membawa kafilah yang penuh muatan yang berupa makanan ke Mekah. Ketika para sahabat mendengar berita itu, mereka mempersiapkan seperangkat pasukan perang yang terdiri dari para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk mencegah kafilah tersebut di luar kota. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat kedua surat Al-Maidah yang dengan tegas memberikan larangan mengadakan pertempuran pada bulan haram atau bulan mulia. Oleh karena turunnya ayat ini, maka seperangkat pasukan perang yang telah dipersiapkan itu ditarik kembali, tidak jadi mencegat kafilah yang dipimpin oleh Hatim bin Hindun Al-Bakri. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah. Selanjutnya ayat ketiga surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والناتحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم Fiskul al-yawma naisal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wa ahsawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famani turafi mahmasatin Ghairu mutajanifil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada waktu Hibban sedang menanak daging bangkai. Pada waktu Hibban sedang menanak daging bangkai dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka, Allah SWT menurunkan ayat ketiga surat Al-Maidah sebagai larangan terhadap daging bangkai.
Seketika itu pula daging bangkai yang dimasak Hibban dibuang bersama pancinya, tidak jadi dimakan. Hadis riwayat Ibnu Mandah dalam kitab Kitabus Sahabah dari Abdillah bin Jalabalah bin Hibban bin Hajar dari ayahnya dari datuknya, yaitu Hibban bin Hajar. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW sedang melakukan ibadah haji akbar dan melakukan wukuf di Arafah. Beliau sedang menasihati para sahabat dalam suatu jamaah. Di tengah-tengah keheningan khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu ayat ketiga yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat menangis. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kamu menangis? Jawab mereka, bagaimana kami tidak menangis, wahai Rasulullah? Kami masih menginginkan tambahnya agama kami. Karena barang sesuatu yang telah sempurna, pasti akan ada kekurangannya. Jawab Rasulullah, betul apa yang kamu katakan. Islam datang pada awal mula dalam keadaan asing atau tidak dikenal dan akan pergi pun dalam keadaan tidak dikenal. Berbahagialah orang-orang yang asing atau mengenal Islam dikala tidak dikenal orang. Ketika Umar bin Khattab menangis karena turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Umar bin Khattab, kalau ayat ini diturunkan kepada kami, tentu hari di mana ayat ini diturunkan kami jadikan sebagai hari raya. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Marduwai, Tabrani dan yang lain dari Hayyah, dari Khalid bin Abi Imran, dari Hansi bin Abdillah As-San'ani, dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat yang keempat, surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi makal ladina tu'allimuna kunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru ismallahi alaihi wa atqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk masuk ke rumah. Rasulullah SAW memberikan izin. Tetapi malaikat Jibril lambat sekali memasuki rumah beliau, sehingga beliau menanti-nanti, sehingga beliau keluar. Ketika itu didapati malaikat Jibril berdiri tegak di depan pintu. Rasulullah SAW menyapanya, dan berkatalah malaikat Jibril, aku telah meminta izin kepadamu untuk masuk ke rumah. Rasulullah SAW membenarkan malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, aku tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup yang utuh atau ada anjingnya.
Sesudah itu Rasulullah SAW meneliti rumah-rumah para sahabat. Ternyata sebagian dari rumah mereka terdapat anjing. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abi Rafi untuk membunuh anjing-anjing yang ada di kota Madinah. Oleh karena anjing-anjing yang ada di kota Madinah dibunuh, maka para sahabat datang menghadap Rasulullah SAW seraya mengajukan pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah yang dihalalkan bagi kami dari hewan-hewan yang engkau perintahkan membunuhnya? Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat keempat surat Al-Maidah sebagai penjelasan tentang makanan yang halal dimakan, yaitu yang baik menurut ketentuan ajaran syariat Islam. Hadis riwayat Tabrani, Hakim, Baihaqi dan yang lain dari Abi Rafi. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abi Rafi untuk membunuh seluruh anjing yang berada di Madinah, sehingga Abi Rafi dalam melaksanakan tugas ini masuk ke kampung-kampung. Sehubungan dengan itu datanglah Asyim bin Adi, Sa'ad bin Hasamah, dan Uwaimir bin Sa'adah menghadap Rasulullah SAW untuk mengajukan pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah makanan yang dihalalkan bagi kami kalau engkau memerintahkan anjing-anjing dibunuh? Sehubungan dengan pertanyaan para sahabat itu, Allah SWT menurunkan ayat keempat sebagai ketegasan hukum dan sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka. Dan mulai saat itu daging anjing haram hukumnya, dan yang halal adalah daging yang dipandang baik oleh ajaran syariat Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa pada suatu waktu Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhal dari suku Tai datang menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan hukum berburu dengan binatang yang telah terlatih. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami berpencaharian berburu dengan menggunakan anjing yang telah terlatih. Anjing milik suku Jarih pandai berburu sapi, keledai dan kijang. Padahal Allah telah mengharamkan bangkai sebagaimana yang disebutkan pada ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terus apakah yang dihalalkan buat kami dari hasil buruan tersebut? Sehubungan dengan pertanyaan itu, Allah SWT menurunkan ayat keempat yang dengan tegas memberikan keterangan tentang hewan hasil buruan yang cara berburunya memenuhi ketentuan ajaran Islam adalah halal dimakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair. Selanjutnya ayat ke-6 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Demikian seterusnya sampai akhir ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu kalung milik Dewi Aisyah jatuh dan hilang di Baida ketika mengadakan perjalanan pulang ke Madinah. Rasulullah SAW menghentikan kendaraannya, kemudian turun untuk ikut mencari kalung tersebut. Saat kemudian Rasulullah SAW beristirahat dan tertidur di pangkuan Aisyah.
Abu Bakar datang kepada Aisyah dan menampar keras-keras seraya berkata, "Kamu yang menahan umat manusia yang sedang kehabisan air hanya karena sebuah kalung." Kemudian Rasulullah SAW terbangun dan waktu melakukan salat subuh pun tiba. Kemudian beliau mencari air untuk berwudu, tetapi tidak didapati. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-6 yang dengan tegas memberikan keterangan tentang wajibnya berwudu atau bertayamum sebagai ganti wudu apabila akan mendirikan salat. Selanjutnya Usaid bin Hudair berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada seluruh umat manusia lantaran keluarga Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dari Amrin bin Haris dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah binti Abu Bakar. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu kalung milik Aisyah istri Rasulullah SAW hilang sehingga mendatangkan fitnah yang besar. Ketika Rasulullah SAW mengadakan peperangan, kalung Aisyah jatuh dan hilang untuk yang kedua kali, sehingga para sahabat terhalang pulang karena mencari kalung Aisyah tersebut. Melihat kepayahan para sahabat, Abu Bakar berkata, "Wahai anakku, setiap kali mengadakan perjalanan, kamu selalu menjadi bala, menjengkelkan dan membuat kerugian terhadap orang lain." Ketika itu para sahabat akan melakukan salat, tetapi sulit mencari air. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-6 yang dengan tegas memberikan keterangan tentang hukum dan cara bertayamum bagi orang yang kesepian, bagi orang yang kekurangan air atau beruzur. Sehubungan dengan turunnya ayat ini, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau Aisyah adalah pembawa berkah." Hadis riwayat Tabrani dari Abbad bin Abdillah bin Zubair dari Aisyah. Ayat ke-11 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Abdurrahman bin Auf menuju ke rumah Ka'ab bin Ashraf dan kaum Yahudi Bani Nadir untuk menagih pembayaran diat atau denda atas mereka. Melihat kedatangan Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi berkata, "Wahai Rasulullah beserta rombongan, kami persilakan duduk. Kami akan menyajikan makanan dan akan memenuhi apa yang menjadi permintaan yang kamu perlukan." Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat duduk. Di balik itu, Hayyin bin Akhtab berkata kepada teman-temannya, "Wahai kawan-kawan, kamu tidak akan bisa melihat Muhammad dari arah yang lebih dekat daripada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, lemparlah kepalanya dengan batu besar dan bunuhlah dia. Kamu tidak akan menghadapi kesulitan lagi setelah semua itu kamu laksanakan." Para pengikut Hayyin bin Akhtab mengangkat batu besar yang biasa digunakan untuk menggiling gandum dan akan dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau, menahan tangan mereka, sehingga datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW memberitahukan agar segera bangkit dari tempat duduk.
Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-11 surat Al-Maidah yang dengan tegas memerintahkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyadah. Demikian beberapa ayat yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.